Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, kami dari mahasiswa PPG Calon Guru tahun 2024 Universitas Majalengka. Kami bermaksud untuk mewawancarai Ibu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya, Nia Rosniati, kemudian ada Nazela, dan juga Muhammad Asep. Oke, baiklah adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik semuanya, ada pepatah kalau tak kenal tak sayang seperti itu ya. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini Ibu dulu memperkenalkan diri. Nama Ibu Rizka Anggraini, bertugas di SD Negeri 4 Sungai Liat. Nah, di sini dengan adik-adik semuanya, Ibu juga pengen tahu namanya siapa, kemudian asalnya di mana. Setelah itu baru kita laksanakan kegiatan kita. Silahkan. Boleh Ibu. Pertama dari saya, perkenalkan nama saya Nia Rosniati, saya asalnya dari Sumedang Ibu, Kota Sumedang, Jawa Barat. Dan sekarang sedang mengampu pendidikan di LPTK Universitas Majalengka. Terima kasih. Salam kenal juga Ibu. Salam kenal. Baik Ibu, boleh dilanjutkan? Ya, dilanjutkan Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Asep Maulana. Saya juga dari Sumedang, Ibu, dari Cimarias, dari Tanjung Sari. Kalau misalkan untuk LPTK-nya sama. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Najla Fadihaya. Saya asalnya dari Bangka Belitung. Sekarang sedang menempuh pendidikan PPG calon guru di LPTK Universitas Majalengka. Terima kasih Ibu. Oke. Di sini kita akan berdiskusi ya Dek ya. Jadi di sini juga Ibu juga bukan berarti lebih ilmunya lebih lebih banyak atau bagaimana, tetapi sama dalam pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya masih baru ya, masih baru juga sama di sekolah itu juga sama, guru-guru juga masih sama-sama belajar dan juga mempraktekkan. Nah, jadi di sini nanti kita paling tidak hanya berbagi cerita ya, kita berbagi cerita tentang pengalaman juga, dan insya Allah Ibu kalau ada yang bisa Ibu bagikan, nanti Ibu bagikan. Terima kasih. Silakan mulaikan pertanyaannya. Baik Ibu, untuk pertanyaannya Ibu, kita ngobrol saja. Menurut Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa ya Bu? Baiklah adik-adik semuanya, di sini menurut Ibu pembelajaran berdiferensiasi itu adalah yang utama adalah pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Nah, dengan berpusat dengan peserta didik, tentunya kita tahu peserta didik itu memiliki karakteristik masing-masing, memiliki keunikan masing-masing. Jadi setiap anak itu tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, menurut Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, karena kita ketahui bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tentunya dalam kita memberikan pembelajaran pun
tentunya tidak sama karena setiap anak itu memiliki kemampuan, setiap individu itu tentunya punya harapan yang berbeda-beda seperti itu. Jadi di sini dalam pembelajaran berdiferensiasi ini tetap tujuan kurikulumnya sama. Dalam memenuhi kebutuhan mereka itu kita sesuaikan dengan kemampuan dan minat mereka yang berbeda-beda. Nah, di sini kita sebagai guru, sebagai pendidik tentunya harus lebih kreatif, baik itu dalam memberikan materi, kemudian dalam melaksanakan prosesnya, kemudian dalam melaksanakan asesmennya, itu kita sesuaikan seperti itu. Iya, baik Ibu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang menyesuaikan dari karakteristik peserta didiknya ya Bu ya? Dari penyesuaian perbedaan konten, kemudian proses, produk, dan juga lingkungannya ya Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu cara Ibu menyesuaikan 4 aspek termasuk konten, proses, produk, dan lingkungan untuk siswa dengan berbagai kebutuhannya itu seperti apa ya? Oke. Tentunya di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita sebagai guru itu harus tetap mengontrol 4 aspek itu ya, aspek konten, produk, konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Jadi di sini untuk konten itu adalah kontennya kan biasanya tentang materi ya, materi pembelajarannya. Jadi bagaimana kita cara menyesuaikan pembelajarannya tersebut, kita lihat kebutuhan mereka, minat mereka ya, atau cara belajar mereka. Nah, siswa ini kan memiliki karakter masing-masing. Jadi dalam menerima pembelajaran itu mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki minat yang berbeda-beda. Jadi contohnya ada siswa yang bisa menerima pembelajaran itu dengan visual, ya, dengan melihat. Kemudian ada yang menggunakan kinestetik, ya, melakukan gerak. Nah, ada yang auditory dengan mendengarkan saja sudah paham. Ada juga yang perlu menggunakan visual, dia lebih mengerti jika guru itu menggunakan sebuah video. Nah, seperti itu. Walaupun satu pembelajaran itu sama, contohnya kita mengajarkan IPAS ya. Mungkin tentang rantai makanan seperti itu. Jadi kalau siswa yang memiliki kemampuan atau memiliki kemudahan dalam pembelajaran dengan melihat bisa kita bagikan mereka dengan buku, dengan gambar. Kemudian kalau siswa yang audiovisual bisa kita siapkan video-video. Kemudian kalau anak yang kinestetik bisa kita persiapkan bahan-bahan yang tentunya mereka itu bergerak. Contohnya mereka bisa dengan menggunting, kemudian menempel. Nah, kemudian itu untuk kontennya. Kalau untuk proses, nah dalam proses ini juga bisa kita kelompokkan mereka. Nah, dalam proses bisa kita kelompokkan ya, mereka bisa sesuai dengan kemampuan mereka seperti itu. Nah, di sini sebagai guru tugas kita apa? Nah, tugas kita di sini pada saat melaksanakan proses kita bisa
melakukan percakapan, contohnya percakapan awal atau percakapan diagnostik ya, percakapan fungsi supaya kita mengetahui ya di mana sampai mana kemampuan siswa kita atau minat mereka. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa digunakan nanti untuk pada saat melaksanakan pengelompokan pembelajaran. Nah, di sini jadi guru paham ya, guru paham mereka ini kebutuhannya apa, seperti itu. Kemudian dalam kegiatan proses, nah di sini guru bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sepertinya tetap ya pada saat anak belajar tentunya guru harus melakukan pendekatan, harus melakukan pendekatan ya setiap kelompok tidak pilih-pilih ya, tidak pilih semuanya rata sesuai dengan kebutuhan pembelajaran mereka, apa yang perlu kita bantu di situ. Nah, persiapkan juga penilaian. Nah, terkadang penilaian itu bisa sama, tapi juga bisa dibedakan. Di situ untuk proses. Kalau untuk produk, nah kalau produk ini kita harus sesuaikan dengan minat mereka. Nah, kalau di produk ini kita sesuaikan dengan minat mereka. Contohnya, setelah pembelajaran, guru akan memberikan tugas kepada mereka. Nah, kita pilih di kelompok tersebut. Nah, contohnya ada siswa yang hobinya dengan menggambar, atau siswa yang hobinya dengan kegiatan berdrama, atau ada siswa yang hobinya bercerita. Nah, jadi kita sebagai guru tidak harus kalau memberikan tugas itu harus yang tertulis saja, tidak. Tetapi kita serahkan kepada mereka. Mereka mau mengumpulkan tugas itu seperti apa? Apakah dengan video, Bu? Saya mau dengan video, Bu, karena saya suka membuat video, silahkan. Nah, Bu, saya hobinya menggambar. Jadi kami mau membuat sebuah gambar, silahkan. Nah, Bu, kami hobinya dengan bercerita, boleh. Nah, jadi itu untuk produk itu siswa itu kita berikan kebebasan untuk mereka dalam mengumpulkan tugas tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu adalah lingkungan belajar. Untuk lingkungan belajar, ada baiknya kita sebagai guru itu membuat kesepakatan kepada siswa. Nah, seperti contohnya di dalam kelas supaya tidak bosan siswa itu inginnya gimana? Contohnya tempat duduknya, kalian mau bentuknya gimana? Jadi sebagai guru itu selalu melakukan komunikasi aktif dengan siswa. Jadi apapun yang diinginkan siswa, nah di situ kita bicarakan ya sama-sama. Oh Bu, kami duduknya pengen bentuk lingkaran, ya kita coba. Atau Bu, kami mau belajarnya di perpustakaan atau di luar. Nah itu sesuai dengan keinginan mereka. Karena pembelajaran jika mereka itu merasa nyaman, tentunya akan berdampak juga dengan hasilnya seperti itu. Baik Ibu, terima kasih sangat menjawab ya tadi pertanyaan sebelumnya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, ini berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya tentang 4 aspek konten, kemudian proses, produk, dan lingkungan. Bagaimana cara Ibu ya untuk menentukan pengelompokan siswa ini berdasarkan kemampuan, kemudian minat, ataukah gaya belajar dari peserta didik itu seperti apa? Baiklah. Kalau pengelompokan itu kalau berdasarkan kemampuan, itu kita bisa lihat dari IQ-nya, juga bisa lihat dari prestasinya. Nah, jadi kalau di sini
memang kita harus mengelompokkan mereka itu ada berbagai macam cara ya, kemampuannya bisa, minatnya bisa, gaya belajar. Kalau di dalam kemampuan ya kita ibaratkan seperti ini. Contohnya kita mengajarkan matematika dan di kelas kita itu ada 30 siswa. Tentunya 30 siswa itu tidak memiliki kemampuan yang sama ya. Ada yang bisa perkalian itu baru satuan, ada yang bisa mengalihkan puluhan, ada juga yang sudah bisa urusan, contohnya seperti itu. Kalau kita acak mereka ya yang sudah bisa perkalian ratusan dengan yang satuan, tentunya itu akan terjadi kesenjangan. Nah, di sini siswa biasanya yang terjadi adalah siswa yang memiliki kemampuan yang lebih unggul ya, yang sudah bisa perkalian sampai 100, dia akan merasa bosan di dalam kelompok itu ya, di kelompok itu karena dia merasa dia sudah bisa seperti itu. Nah, dan juga bagi siswa yang masih memiliki kemampuan yang rendah, dia akan bingung ya, dia akan bingung dengan tugas tersebut ya, karena kemampuan dia belum sampai pada capaiannya seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita kelompokkan sesuai kemampuannya. Bisa dijadikan 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok tinggi, kemudian kelompok sedang, kelompok rendah. Nah, seperti itu. Jadi kita kelompokkan dan nanti tugasnya pun berbeda-beda. Jadi disesuaikan dengan kemampuan mereka, dan sebagai guru juga lebih mudah untuk dalam membantu pembelajaran mereka seperti itu. Kalau itu di kelompok kemampuan ya. Kalau minat, nah kalau minat seperti yang Ibu sampaikan tadi, setiap anak tentunya memiliki minat yang berbeda-beda. Nah, jadi cara pengelompokannya yaitu sesuai dengan minat mereka. Jadi dari awal itu yang Ibu bilang tadi, tentunya kita sebagai guru harus sudah melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal. Jadi kita sudah tahu apa yang mereka sukai, ya. Tentunya kalau siswa mendapatkan tugas dengan sesuai apa yang mereka sukai, mereka inginkan, pasti mereka akan melaksanakannya atau membuatnya secara maksimal dan hasilnya juga akan lebih baik seperti itu. Kemudian kalau di gaya belajar, nah gaya belajar yang tadi sudah Ibu bilang kan ada yang visual, ada yang audiovisual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Nah, kita bedakan juga. Nah, jadi dalam pembelajaran itu bisa kita bedakan, yaitu tadi ya sesuai dengan kemampuan mereka, kemudian minat mereka, gaya belajar mereka, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kalau dari saya dicukupkan sekian, mungkin ada teman-teman yang lain untuk bertanya, silakan. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya dari saya. Menurut Ibu, bagaimana pengaruh penggunaan teknologi dalam pembelajaran berdiferensiasi? Mohon maaf, suaranya terputus-putus, tidak terdengar. Ya, baik. Saya ulangi lagi, Bu. Untuk pertanyaannya, bagaimana pengaruh penggunaan teknologi dalam pembelajaran berdiferensiasi? Itulah penggunaan teknologi ya, penggunaan teknologi untuk pembelajaran berdiferensiasi itu untuk sekarang ini sangat penting sekali ya, terutama bagi guru. Ya. Guru di sini dituntut untuk lebih kreatif. Jadi teknologi adalah hal yang sangat penting bagi guru ya, untuk bagi guru. Jadi dengan teknologi bisa membantu
pembelajaran ya. Jadi guru bisa mempersiapkan segala materi-materi atau konten. Nah, jadi terkadang tidak semua guru memiliki ide-ide dari pribadinya ya. Tetapi dengan adanya teknologi, guru bisa mengadaptasi. Jadi apa pembelajaran yang hari itu ingin dilaksanakan sebelumnya sudah bisa dipersiapkan dengan mencari di internet. Kemudian juga selain itu siswa pun juga bisa lebih kreatif ya, juga bisa memiliki wawasan lebih luas. Mungkin mereka juga pada saat guru menerangkan pembelajaran seperti itu, bisa juga nanti siswa diarahkan dalam mencari referensi pembelajaran melalui teknologi seperti itu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana reaksi siswa terhadap pembelajaran berdiferensiasi ini, Ibu? Selama Ibu mencoba di dalam pembelajaran di kelas ya, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, itu sangat efektif sekali karena siswa ini sangat hobi ya, atau suka sekali pembelajaran yang bisa membuat mereka berpusat pada pembelajaran tersebut. Contohnya kita menggunakan video. Nah, dengan demikian siswa lebih termotivasi seperti itu dengan menggunakan kegiatan seperti kinestetik ya, gaya belajar kinestetik. Nah, seperti itu mereka lebih bisa bekerja sama di dalam kelompoknya, dan jika dilihat hasilnya, mereka lebih cepat memahami pembelajaran tersebut, karena pembelajaran berdiferensiasi ini kan disesuaikan dengan kemampuan mereka. Nah, di sini mereka lebih dapat mencapai pembelajaran itu lebih baik seperti itu. Baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu melibatkan rekan kerja ataupun orang tua siswa dalam mendukung pembelajaran berdiferensiasi ini? Baiklah, biasanya kita sebagai guru itu harus lebih aktif berkomunikasi dengan orang tua siswa. Karena apa? Kalau kita tidak aktif berkomunikasi, tentunya pembelajaran yang diterima di sekolah atau yang diajarkan guru dengan pembelajaran di rumah itu tidak sesuai seperti itu. Tetapi kita dengan berkomunikasi aktif, berkomunikasi baik dengan orang tua, itu akan sinkron ya. Jadi antara guru dan orang tua itu saling berkesinambungan sesuai, jadi bisa mencapai pembelajaran itu lebih baik lagi. Untuk guru, biasanya di sekolah itu ada namanya komunitas belajar. Nah, nanti di situ setiap guru bisa berbagi praktik baik, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Kemudian jika ada sesuatu hal, contohnya dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini belum tercapai, di situ bisa saling memberi masukan. Jadi guru itu ada baiknya di dalam satuan pendidikan itu harus bisa berkolaborasi. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman lainnya. Terima kasih Ibu.
Baik, Ibu mohon melanjutkan lagi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selama Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, adakah tantangan yang hadir gitu di pembelajaran tersebut? Dan bagaimana cara Ibu menghadapi tantangan tersebut? Baiklah. Kalau tantangan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu pasti tentunya ada ya. Ada. Yang pertama itu kalau bagi guru tentunya keterbatasan waktu. Nah, di situ. Karena di satu hari itu kan pembelajaran itu ada beberapa mapel pembelajaran. Kita tentu tahu dalam pembelajaran berdiferensiasi itu membutuhkan waktu lebih. Nah, padahal kita tidak bisa untuk mengambil waktu di pembelajaran lainnya. Nanti seperti itu akan mengganggu pembelajaran yang lainnya. Nah, jadi intinya yang paling pertama yang menjadi tantangan guru dalam pembelajaran berdiferensiasi itu adalah keterbatasan waktu. Nah, kemudian untuk yang lainnya mungkin kalau untuk siswanya mungkin perlu beradaptasi karena memang mungkin bagi mereka ini adalah hal yang baru seperti itu. Dan ada hal lain yang jadi tantangan mungkin di sini adalah biaya. Nah, di situ biaya ya, karena dengan pembelajaran yang bervariasi, pembelajaran berdiferensiasi ini kan pembelajaran yang bervariasi ya, jadi otomatis medianya itu tentu lebih dari satu dan memang harus mengeluarkan biaya seperti itu. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa media yang digunakan juga pasti berbeda-beda karena disesuaikan kemampuan peserta didik. Nah, bagaimana cara mengukur keberhasilan dari pembelajaran berdiferensiasinya, Bu? Cara mengukur pembelajaran berdiferensiasi itu berhasil atau tidak. Nah, di situ tentunya kita akan melihat capaian pembelajaran di akhir ya. Capaian pembelajaran di akhir. Apakah siswa tersebut mampu atau memahami materi pembelajaran tersebut, kemudian apakah dalam melaksanakan kegiatan ya asesmen akhir ya itu mereka bisa melaksanakannya dengan baik atau tidak seperti itu. Baik, Ibu. Nah, selanjutnya adakah saran dari Ibu bagi kami sebagai calon guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di masa mendatang? Kalau saran dari Ibu ya di sini tentunya pembelajaran berdiferensiasi ini kan sangat baru, sangat fresh ya. Jadi kami pun di satuan pendidikan juga masih sering belajar juga ya. Ibu juga sering mengikuti pelatihan-pelatihan, mungkin bisa pelatihan itu bisa mandiri atau yang dilaksanakan pemerintah itu Ibu juga mengikuti seperti itu. Dan bagi adik-adik semua ya sebagai calon guru, jadi saran dari Ibu adalah terus mencari informasi, kemudian sering berlatih. Nah, supaya kedepannya itu lebih bisa memahami ya. Pertama kita itu yang terpenting adalah bisa memahami karakteristik peserta didik kita ya. Nah, di situ kalau kita sudah bisa memahami ya, kita mengetahui karakteristik peserta didik kita, tentunya itu lebih memudahkan kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian bagaimana cara kita memanajemen kelas ya menjadi lebih efektif
siswa menjadi aktif. Nah, tidak kalah pentingnya adalah kita sebagai guru itu harus kreatif. Nah, kreatif. Jadi di zaman sekarang ini selalu ada ide-ide baru ya, ide-ide baru yang bisa kita terapkan juga di pembelajaran ya kepada peserta didik kita. Yang terpenting adalah kita memiliki motivasi untuk maju untuk membangun siswa-siswi kita itu menjadi lebih menjadi siswa yang lebih terampil seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya dan juga atas saran yang sudah Ibu berikan untuk kami sebagai calon guru. Nah, dari teman-teman yang lain, apakah ada tambahan lagi yang ingin disampaikan kepada Ibu? Cukup. Cukup tanya. Baik, Ibu, mungkin cukup sekian pertanyaan yang kami ajukan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kami terkait pembelajaran berdiferensiasi. Semoga ilmu yang Ibu berikan juga menjadi manfaat bagi kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Semangat terus ya Dek ya, semangat terus untuk maju belajar, karena kita belajar kan sepanjang hayat ya. Jadi jangan bosan-bosannya untuk terus memotivasi diri. Nah, seperti itu. Jadi di sini Ibu juga mohon maaf jika tidak bisa memberikan informasi yang mungkin bagi adik-adik semua mungkin ada yang belum belum pas atau masih ada yang kurang. Jadi hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Jadi di sini kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jadi jadikan ini jadi sebagai pembelajaran ya, jadi pembelajaran yang mana bisa diikuti, silahkan diikuti. Yang mana mungkin kurang pas, mungkin lebih bisa apalagi mencari informasi-informasi yang lebih akurat seperti itu. Baik Ibu, tidak apa-apa. Terima kasih banyak Ibu. Sekali lagi mohon izin kami menutup wawancara kali ini. Semoga di lain kesempatan kami bisa berbagi lagi, Bu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.